datang di live streaming AWC minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita. Walau di tengah kondisi seperti sekarang ini, percayalah, jangan takut, karena Allah yang memegang kehidupan kita, dan Dia tidak pernah mengingkari janji-janjinya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalam yang samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan yang sempurna, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada
terhitung kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tidak ada satu alasan buat kami untuk meragukan kasih-Mu di dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang memegang hidup kami, Allah yang setia. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami ingin meninggikan dan mempermuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Cut. Rasakan
Tuhan, pagi hari ini kami berdoa datang kepada hadirat-Mu. Sebelum kami mendengarkan perkataan-Mu, biar kiranya urapi kami semua yang mendengar, melihat, dan menerima akan firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang memampukan untuk kami bisa mengerti seluruh isi hati-Mu yang akan Engkau ungkapkan kepada umat-Mu, bahkan juga Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang terlewati, karena kami mau Tuhan, pagi hari ini Engkau akan berkarya melalui firman-Mu dan menuntun langkah setiap orang yang mendengar dan menerima akan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, jadikan kami menjadi pemenang di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saat hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Yakub, seorang yang disertai, dilindungi, dan juga dipelihara Tuhan. Saudara, dalam Alkitab banyak sekali tokoh yang dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, menjadi sampel, menjadi contoh yang baik, saudara. Ya, tapi ada satu orang yang cukup unik, namanya Yakub, ya. Artinya Yakub adalah penipu. Saudara tahu bahwa Yakub adalah anak daripada Ishak. Ya, Ishak mempunyai dua anak, yaitu Yakub, Esau maksud saya yang pertama, dan yang kedua adalah Yakub, saudara. Nah, Yakub artinya penipu, saudara. Ya, memang sesuatu predikat yang tidak baik. Tetapi Tuhan menggantikan nama Yakub menjadi Israel. Dahulu Yakub hidupnya tidak benar, saudara, karena menipu ayahnya, menipu akan kakaknya, menipu akan pamannya, dan semua, saudara. Tetapi mengakhiri hidupnya dengan sesuatu yang baik, menjadi contoh. Di dunia ini demikian, saudara, ya. Ada banyak orang yang hidupnya dahulu tidak benar, saudara, tetapi mengakhiri hidupnya kemudian adalah menjadi sampel, menjadi contoh yang baik, saudara. Tetapi ada orang yang dahulu hidupnya benar, dipakai oleh Tuhan, tetapi mengakhiri hidupnya tidak menjadi contoh. Artinya hidupnya tidak benar, saudara. Mana yang saudara mau pilih? Ya, saya harap saudara tidak pilih dua-duanya. Yang kita mau adalah hidup kita dahulu disertai, saudara, ya, dilindungi, bahkan dipelihara Tuhan, dan hari ini juga demikian, bahkan esok hari, tahun depan, dan seterusnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Amin, saudara. Ya, maka saudara, saya ingin mengupas dahulu mengenai siapakah Yakub, saudara. Ya, tentu saudara tahu Yakub adalah anak daripada Ishak. Ya. Dan saat Yakub hidup, saudara, hidupnya penuh dengan kegelapan, yaitu penipuan, saudara. Saya yakin, saudara, ada orang bertanya, apakah saya boleh hidup di dalam Tuhan tetapi dengan menipu? Tidak boleh, saudara. Ya, tetapi kita belajar seperti Yakub. Hidupnya awalnya, saudara, sejak dia lahir aja dari kandungan ibunya, dia adalah kembar bersama dengan Esau, saudara. Ketika Esau mau keluar, Yakub tiba-tiba menarik tumit daripada Esau. Ini saya tidak tahu kenapa demikian terjadi, saudara, ya. Tetapi Yakub hidupnya, yaitu saudara tahu, dia menipu akan abangnya, ya, Esau, hanya karena sup kacang, sebuah sup kacang satu piring, saudara, ya. Padahal Esau sudah menjual hak kesulungannya kepada Yakub karena sebuah sup kacang merah, saudara. Padahal kalau Esau tahu zaman sekarang ada sup yang lebih baik lagi, sup Betawi, sup Madura, soto Betawi dan sebagainya. Ya, jauh lebih enak, saudara. Tapi mari kita belajar, saudara. Yakub menipu bukan hanya kepada Esau, tetapi dia juga pun menipu kepada ayahnya sendiri. Ketika dia ingin merebut daripada hak kesulungan daripada Esau, maka dia dibantu oleh ibunya untuk menipu akan ayahnya, saudara. Ketika dia datang meminta akan doa supaya diberkati sebagai anak yang sulung, dia menyaruh sebagai Esau, saudara. Maka ketika ayahnya bertanya, siapa kamu ini? Maka Yakub menipu ayahnya, dia berkata, saya adalah Esau. Ya, saudara. Maka
Satu, kakaknya ditipu. Yang kedua adalah ayahnya. Dan yang ketiga, pamannya sendiri, yaitu Laban. Ya, dia juga pun menipu akan Laban, ya, dengan ternak yang dimiliki oleh Laban, sehingga dia menipu mengambilnya daripada Laban. Dan ini cerita, saudara, ya. Yakub adalah yang tidak baik, tapi dia berubah ketika dia berjumpa dengan Tuhan, saudara. Nah, inilah yang saya katakan, hidup di dalam perjumpaan dengan Tuhan itu ada perubahan. Kalau orang boleh mengenal akan firman Tuhan, membacanya, berdoa dan sebagainya, tetapi kita butuh yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Yakub berjumpa, saudara, dilihatnya ketika dia dalam pelarian, saudara, ya, dia tertidur dan dia melihat ada tangga dari surga, naik turun malaikat dari atas ke bawah, saudara, ya. Dan Yakub bahkan bergumul dengan ada orang yang mengatakan itu malaikat, mungkin juga pun itu adalah Tuhan, ya. Sehingga Yakub tidak mau melepaskan bergumul dengan Tuhan, sehingga dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, sendi pangkal pahanya terplecok, saudara, ya. Yakub melahirkan 12 suku. Kalau saudara tahu bahwa suku ini adalah yang akan membentuk yang namanya Israel, saudara. Ya, Israel adalah sebuah negara kecil tapi besar kekuatannya, saudara. Maka itu, saudara, Yakub adalah orang yang melakukan segala kesalahan sehingga, saudara, ya, ia harus menerima akibat dari perbuatannya. Yakub adalah orang yang gagal dalam hidupnya. Ia telah menipu, ya, saudaranya, sehingga kini, ya, dia harus pergi jauh dari rumah ayah dan ibunya karena diburu oleh kakaknya, saudara, sudah menipu. Dan dia pergi ke tempat yang jauh yang namanya rumah daripada pamannya, yaitu Laban, saudara. Dia harus meninggalkan saudaranya. Bahkan dia meninggalkan orang tuanya, ibunya yang dia cintai, dan memulai, ya, hidup yang baru, saudara. Dia, saudara, dalam hidup yang baru inilah, ya, dia menerima sebuah mimpi khusus yang tadi saya katakan, dan membuat dia terhentak untuk harus membuat sebuah keputusan penting dalam hidupnya sebelum ia akan tiba di rumah Laban, saudara. Keputusan inilah yang menentukan keberhasilan masa depan hidup daripada Yakub, saudara. Yakub merindukan 3 pergumulan terjawab di masa depannya, yaitu adanya penyertaan Tuhan. Yang kedua, adanya perlindungan akan Tuhan, serta pemeliharaan akan Tuhan. Ya, dalam 14 tahun ia harus bekerja di rumah Laban, saudara. Dan akhirnya semua yang dirindukan terkabul juga sesuai dengan harapan Yakub, saudara. Karena itu Yakub membuat janji atau bernasar, saudara, yang ditujukan untuk dirinya sendiri di hadapan Tuhan berkaitan dengan masa depannya, saudara. Lalu Yakub berkata, saudara, ya, kalau saudara ada Alkitab bersama-sama dengan saya, ya, kita akan membuka dari kitab Kejadian 28, saudara, ya. Dikatakan demikian, saudara. Saya akan membacakan Kejadian 28 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepada ku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, ayat yang ke-23, sehingga aku akan selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ya. Dan ayat yang selanjutnya dikatakan, ya, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin, saudara. Ya, ini Yakub berjanji sendiri kepada Tuhan, saudara. Ya, kepada dirinya sendiri, maksud saya. Ya, dia menerapkan 3 nasar Yakub dalam nats ini.
Kalau saudara tadi baca, maka kita pun juga harus memandang masa depan saudara dan saya dengan penuh harapan seperti Yakub, saudara. Apa yang Yakub kerjakan di dalam hidupnya? Yang pertama, saudara, Yakub mau menempatkan Tuhan menjadi Allahnya. Kalau tadi ayat yang ke-21b ya dikatakan, yaitu di sini, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan dipakai, untuk dipakai, ya, sehingga aku akan selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ya, nah, saudara, yang pertama, Yakub menempatkan Tuhan akan menjadi Allahnya. Saudara, Yakub dengan komitmen ingin menempatkan Tuhan sebagai Allahnya. Konsep Tuhan bagi Yakub adalah kepercayaan kepada suatu pribadi yang berkuasa, yang sanggup menolong di waktu susah atau saat seseorang berada di tengah ancaman. Saudara, dan seperti tidak ada jalan keluar bagi Yakub. Sedangkan konsep Allah bagi Yakub adalah suatu pribadi yang maha tinggi di atas segala Allah, dan tidak ada yang lain yang sanggup melebihi akan Allah itu sendiri. Dia bukan saja Tuhan bagi Yakub, tetapi sekaligus dia adalah Allah sendiri. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pengakuan ini sekaligus merupakan sebuah titik balik bagi Yakub. Ya, ia telah melakukan kesalahan dengan cara apa? Menipu akan kakaknya Esau. Bahkan dia menipu akan ayahnya, dan dia juga pun menipu kepada Laban, saudara. Dia berada dalam ancaman. Dia dikejar-kejar oleh Esau, saudara, hendak dibunuh karena dia sudah melakukan satu kesalahan. Tidak ada jalan keluar dan tidak ada seorang pun yang sanggup menyelamatkan Yakub saat itu. Ini adalah momen terakhir yang paling menentukan bagi Yakub. Kenapa? Karena itu adalah dalam perjalanan pulang, hatinya penuh kegelisahan menghadapi dilema, saudara. Apakah dia akan mati ataukah hidup? Saudara. Karena itu ayat-ayat sebelumnya Yakub sungguh-sungguh bergumul dalam hidupnya, saudara, ya, melalui doanya. Kita harus menyadari, saudara, bahwa sebagai manusia biasanya kita berada dalam keterbatasan. Itulah sebabnya bila diperhadapkan dengan situasi yang sulit, di mana kita tidak lagi sanggup mengatasinya, maka jalan satu-satunya adalah berserah di bawah kekuasaan Tuhan sebagai Allah kita yang sanggup untuk melindungi akan hidup kita. Yakub telah melakukan hal ini, saudara. Hal yang menarik adalah Yakub telah membuat sebuah komitmen sebelum jawaban itu ada dalam hidupnya. Ini adalah komitmen iman, saudara. Jangan lupa, iman adalah percaya sebelum saudara menerima. Dan inilah, saudara, Nasar merupakan sebuah komitmen iman yang harus dipatuhi oleh diri kita sendiri di hadapan Tuhan, dan bersedia menanggung semua resiko karena Nasar itu. Tentu Nasar adalah janji yang harus dipenuhi, saudara. Yang kedua, Yakub berjanji bersedia untuk mendirikan rumah Allah. Ayat yang ke-22, saudara. Ya. Konsep bait Allah dalam perjanjian lama ini sangat penting. Kenapa, saudara? Karena bait Allah diidentikan dengan kehadiran daripada Tuhan secara dahsyat. Dia hadir di tengah umatnya dan berkenan untuk mendengar segala doa umatnya. Kehadiran Allah ini juga mencerminkan kekudusan. Oleh sebab itu, setiap orang kita semua harus menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, saudara. Tanpa kekudusan, kita tidak layak. Bahkan kita tidak mampu untuk melihat kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Ya. Sikap orang terhadap bait Allah ini mencerminkan sikap orang terhadap Tuhan juga, saudara. Apa alasannya bagi Yakub dalam bernasar untuk mendirikan bait Allah? Ada 3 nilai yang penting yang perlu kita pelajari dengan perbuatan daripada Yakub yang kedua ini. Yang pertama, alasan dia mendirikan bait Allah karena apa? Dia melakukan sesuatu yang sifatnya memiliki nilai historis. Yakub ingin melakukan sesuatu yang bermakna.
yang tidak hanya diingat seketika, melainkan diingat untuk selamanya, saudara. Yang kedua, Yakub mendirikan bait Allah. Dia lakukan sesuatu yang bernilai teologis. Artinya, saudara, Yakub ingin bahwa mendirikan rumah Tuhan itu adalah simbol kehadiran Tuhan bagi dia, saudara. Kehadirannya harus dihormati dan dihargai, karena dia layak untuk menerima segala pujian dari kita dan hormat dari kita juga. Di dalam rumah Tuhan, setiap orang akan beroleh kekuatan, jamahan, dan penghiburan, serta damai sejahtera. Ya, saudara, yang ketiga, dia melakukan sesuatu dengan nilai edukatif, saudara. Kenapa? Rumah Tuhan ini adalah sebagai tempat di mana setiap orang menerima firman Tuhan yang bersifat mengajar dan membimbing hidupnya, saudara. Supaya apa? Hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Dengan membangun rumah Tuhan, hal ini menjadi teladan bagi generasi penerus bahwa rumah Tuhan penting untuk diperhatikan, jangan hanya untuk membangun dirinya sendiri, tetapi buat generasi selanjutnya, saudara. Dan yang ketiga, saudara, nasar daripada Daud. Ya, ini adalah yang terpenting. Kalau saudara baca ayat yang ke-22, saudara, maka saya bacakan sekali lagi ayat yang 22b, ya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, ingat, dari segala sesuatu yang Allah berikan kepada Yakub, akan, ya, selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Selesai. Saya ingin memberikan pada saudara saat hari ini, kenapa Yakub bernasar demikian. Mempersembahkan 1/10 menjadi suatu keharusan di hadapan Allah sebagai sang pemelihara kehidupan. Yakub menyadari tanpa penyertaan, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan, saudara, di dalam hidupnya, dia tidak akan pernah memiliki apa-apa, saudara. Sikap ini dimulai, saudara, memberi perpuluhan dari kakeknya, yaitu siapa? Abraham, saudara. Bahkan Abraham memberikan, dan Ishak juga memberikan, bahkan Yakub seterusnya juga pun memberikan. Ya, menjadi suatu kewajiban bagi individu maupun keluarga di dalam berjemaat, saudara, terutama adalah sidang jemaat, saudara. Persepuluhan menjadi sebuah konsep penting dalam mempertahankan hubungan dengan Allah. Kenapa? Karena ada beberapa alasan, saudara. Kalau kita memberikan perpuluhan, ini adalah yang pertama, saudara, sebagai sebuah pengakuan bahwa kita bersedia mengikuti hubungan yang erat dengan Allah sebagai sumber kehidupan dan tetap berjalan bersama dengan Dia. Ini adalah pengakuan, saudara. Bukan hanya menjadi milik kepunyaan Tuhan 1/10, ya memang benar. Tetapi ini adalah yang pertama adalah mengikat hubungan, saudara. Kalau saudara menjadi seorang businessman, saya percaya saudara membeli sesuatu, punya komitmen, saudara diberi utang, dan saudara sudah mendapatkannya, pada saat jatuh tempo, saudara harus melunasinya. Ini adalah komitmen. Kalau engkau mau memiliki hubungan yang baik dengan sebagai businessman, engkau juga harus tahu apa yang harus engkau bayar. Ya. Demikian juga orang di dalam hidupnya pun juga harus komitmen. Ketika dia berjanji, dia harus menepati janjinya. Yang kedua, yaitu sebagai wujud rasa syukur yang tak terucapkan atas pertolongan Tuhan dalam menghadapi suatu masalah yang berat di dalam hidupnya itu. Ya. Persepuluhan adalah sebagai rasa syukur. Ya. Bukan hanya mengikat hubungan, tetapi ini adalah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Yang ketiga, persepuluhan adalah sebuah pengakuan bahwa semua berkat yang kita terima itu berasal daripada Tuhan, bukan dari kekuatan diri kita sendiri atau dari setan. Kalau saudara mengakui bahwa itu semua berkat yang kita miliki itu berasal dari Tuhan, kiranya kita mau bersedia memberikan 1/10, karena itu yang Tuhan katakan milik daripada Dia. Ya, saudara. Yang keempat, persepuluhan itu adalah sebuah
kesaksian bagi orang lain bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup memelihara akan hidup kita sampai hari ini, minggu ini, bahkan bulan ini, bahkan tahun ini juga, bahkan tahun-tahun yang akan datang. Saudara, ini menjadi satu kesaksian, ya, bahwa Tuhan kita memelihara sampai sekarang, maka kita memberikan 1/10-nya, saudara. Dan yang kelima, 1/10 ini adalah bukti akan pengakuan atas kepemilikan Tuhan. Nah, ini yang paling terpenting, saudara. Bahwa kita hanya sebagai pengelola milik Tuhan, ya. Kita ini bukanlah pemilik, tetapi kita adalah hanya manajer biasa, dan dia adalah investor, saudara, yang mempercayakan berkatnya kepada kita. Apakah tanpa berkat daripada Tuhan engkau bisa mendapatkannya? Tentu tidak, saudara. Ya, kalaupun engkau mendapatkan itu hanya sementara, engkau akan kehilangan segalanya. Ya, yang ke-7, saudara. Ya, yang maksud saya yang ke-6, saudara. Sebagai wujud ketaatan pada perintah Tuhan, karena 1/10 ini adalah perintah Tuhan. Bahwa 1/10 adalah milik daripada Tuhan yang harus dikembalikan ke dalam rumah Tuhan. Ya. Nah, saudara, saya ingin memberikan pada saudara, 1/10 adalah suatu ketaatan. Orang yang cinta kepada Tuhan dibuktikan dengan ketaatan. Ketika dia taat, dia melakukan dengan kasih. Memberikan dengan sukarela, saudara, tanpa paksaan. Karena dia menyadari. Saya ingin memberikan pada saudara, ada orang yang bertanya, Pak, apakah saya wajib memberikan 1/10? Saya katakan iya. Ya. Lah, buktinya di mana? Saya katakan ketika orang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ya, apakah aku harus memberikan pajak kepada kaisar? Tuhan memberikan satu keping. Ya. Dia tanya, ini gambar siapa? Dia bilang, ini gambar kaisar. Berikan buat kaisar dan juga berikan buat Tuhan yang harus engkau berikan. Saudara, kalau kita hidup di negara di mana saudara tinggal, saya hidup di Amerika, ya, maka saya diwajibkan untuk memberikan pajak yang saya dapatkan dari penghasilan saya untuk dikembalikan kepada negara yang saya tinggali ini. Ya. Kalau tidak, saya akan dihukum. Demikian juga, saudara. Kenapa kalau kita taat kepada manusia yang kelihatan, kepada pemerintah? Kenapa kepada Tuhan yang sanggup memberkati kita lebih daripada pemerintah memberkati kita, kita tidak taat, saudara. Dan inilah, saudara, wujud ketaatan kita memberikan 1/10. Yang ke-7, saudara, sebagai wujud dukungan kita secara penuh bagi pekerjaan Tuhan yang dikelola dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Saudara memberikan 1/10, saudara kasih kepada rumah Tuhan, saudara, ini adalah dukungan saudara untuk pelayanan di dalam gereja Tuhan. Tentu saya tahu, gereja Tuhan tidak akan didukung oleh orang lain selain dengan umatnya, saudara. Ya. Saya yakin tidak ada miliuner yang lain yang akan memperhatikan gereja Tuhan. Kalaupun juga itu ada, hanya terbatas, saudara. Dia memberikan sebuah gereja atau 2 atau 3 gereja. Tapi umatnya ketika dia setia memberikan kepada Tuhan dan masuk ke dalam gereja karena gereja memerlukannya. Tuhan tidak memerlukannya, tapi gereja pekerjaan Tuhan memerlukan uang, saudara. Karena apa? Listrik di dalam gereja harus dibayar, air di dalam gereja harus dibayar. Atau kita ngeren gereja, kita juga pun diwajibkan setiap bulan harus membayarnya. Dari mana uang gereja bisa dapat? Kalau bukan dari jemaat, dan Tuhan memberkati jemaatnya. Dan inilah rencana Tuhan yang agung, saudara. Ya, yang ke-8, saudara. Kenapa kita harus memberikan 1/10? Sebagai kesempatan untuk melatih karakter baru kita yang semakin menyerupai kepada Kristus. Jika suka memberi dan tidak serakah, maka hal ini adalah gaya hidup daripada orang yang ada di dalam Kristus. Karena orang yang ada di dalam Kristus mengambil contoh di mana Kristus juga pun suka untuk memberi, saudara. Ya, artinya dia tidak pelit, dia tidak kikir, saudara. Yang ke-9, sebagai wujud rasa hormat kita kepada Dia yang Maha Kuasa dan Maha segalanya, saudara. Kalau kita memberikan 1/10 kita menghormati akan Tuhan. Kenapa? Karena perkataan Tuhan, perintah Tuhan kita sudah jalankan. Yang ke-10,
yang terakhir, ya, sebagai suatu penempatan skala prioritas penting dalam hidup kita, bahwa kita selalu mengutamakan Tuhan sebelum diri kita dan keluarga kita dan orang lain, saudara. Maka sepersepuluhan ini kita sesungguhnya mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Firman Tuhan berkata, saudara, kalau Tuhan mempercayakan perkara yang kecil, Dia akan mempercayakan juga perkara yang besar. Kalau engkau setia, kalau engkau memberikan, menghormati, maka Dia akan memberikan lebih daripada yang saudara miliki sebelumnya, saudara. Ya, kesimpulannya, saudara, dari kisah daripada tokoh Yakub ini, saudara, dia bernasar atau dia berjanji untuk menempatkan Tuhan sebagai Allahnya, saudara. Dia mau membangun rumah Tuhan, bahkan dia berjanji setia memberikan 1/10, ya. Bagaimana sekarang dengan saudara dan saya? Belajarlah dengan sikap dan tindakan daripada Yakub, saudara. Buatkan komitmen sekalipun belum ada jawaban di dalam pergumulan yang sedang kita hadapi ini, saudara. Apakah saudara telah memiliki komitmen atau iman atau nasar yang benar, saudara? Apakah Anda pernah bernasar mungkin kepada Tuhan? Ya, apakah Anda sudah menepatinya? Ingat, janji harus ditepati. Bahkan Tuhan berkata, ya, dengan bernasar maka jawaban doa kita akan cepat dijawab oleh Tuhan. Ya. Tuhan bukan melihat akan nasarnya, tetapi Tuhan akan melihat hati kita punya kerinduan untuk menerima jawaban doa yang saudara sedang minta kepada Tuhan. Saudara, datanglah pada Tuhan dalam doa yang sungguh-sungguh, ya, karena di tengah krisis yang berat sekarang ini, saudara, kita ini selalu berada dalam kebimbangan dan ketakutan, ya, bahkan kecemasan yang luar biasa. Tapi ingat, saudara, jangan lari pada kekuatan yang lain, saudara. Saudara melihat ada saudara memiliki saudara yang bisa digantungkan, ya, untuk minta pertolongan. Ingat, Tuhan berkata, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya, ya, tetapi berbahagialah dia yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Berapa kali saudara berdoa? Berapa kali saudara meminta kepada Tuhan? Apakah Anda sedang berada dalam krisis seperti Yakub, saudara? Sudahkah Anda membawa segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan? Sebab Dia yang sanggup memelihara akan hidupmu. 2 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai ke-8, saudara. Ya, saudara, percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan ada jalan keluar buat saudara, dan Dia tetap menyertai kita semua. Dalam situasi apapun juga, saudara, Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Ya, hari ini kita serahkan hidup kita buat Tuhan. Dan yakini apa yang Tuhan berikan di dalam hidup daripada Yakub, ya, maka Dia juga akan memberikan kepada saudara dan saya. Ya, asal kita mengikuti akan langkah hidup daripada Yakub, saudara, maka kita akan melihat hidup yang disertai, dilindungi, dan juga dipelihara oleh Tuhan terjadi bukan hanya buat Yakub, tetapi buat saudara dan juga buat saya. Ya, saya yakin kita tidak akan pernah hidup dalam keadaan hancur, dalam keadaan kekurangan dan sebagainya, tetapi ingat, tangan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan buat Yakub. Hidupnya dahulu adalah penipu, saudara, yang tidak benar, tetapi dia menikmati penyertaan daripada Tuhan, dilindungi dan dipelihara. Yakub menjadi orang yang sangat dihargai di Israel, karena memang itulah namanya adalah Israel, saudara. Dan saya mau, saudara, ketika engkau melakukan lebih daripada Yakub, saya yakin pekerjaan tangan Tuhan lebih di dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena kita lebih mengasihi. Ya, hidup kita sudah dari sekarang titik balik yang baik, terus besok lebih baik, dan minggu depan lebih baik lagi, tahun depan juga akan jauh lebih baik. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara saat hari ini. Saya percaya langkah saudara akan menentukan hidup masa depan saudara bersama dengan Kristus. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita tutup ibadah kita pagi hari ini dan kita memohon, melakukan komitmen. Tuhan, aku ingin belajar daripada Yakub.
di mana aku mau bernasar. Aku ingin menempatkan Engkau menjadi Allahku. Ya. Yang kedua, kita berjanji seperti Yakub yang ingin bersedia mendirikan rumah Allah. Bukan secara fisik, tetapi secara roh. Maka hidup saudara, berikan hidup saudara menjadi rumah bait Allah, saudara. Di mana Allah bersemayam dalam hidupmu. Dan yang ketiga, bersedia untuk setia memberikan 1/10. Karena itu adalah milik daripada Allah. Karena itu juga pun dikatakan adalah wujud daripada kesaksian kita kepada orang lain. Pengakuan kita atas kepemilikan Tuhan, ketaatan kita, dan dukungan juga dalam pekerjaan rumah Tuhan, saudara. Dan melatih karakter kita, serta wujud hormat, dan yang terakhir adalah mengutamakan Tuhan, saudara. Ya, saya percaya Tuhan memberkati hidup saudara. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang kami sudah dengar dan kami belajar dari kejadian daripada Yakub, Tuhan, di mana hidupnya penuh dengan segala, diawali dengan penipu, dan kami tahu Tuhan, dia mengakhirinya dengan baik di hadapan-Mu ya Tuhan, karena dia berkomitmen di dalam hidupnya. Tuhan, terima kasih, biar kiranya kami mau menerapkan di dalam hidup kami. Kami yang sudah mengawali dengan baik saat hari ini menyerahkan hidup kami menjadi milik kepunyaan-Mu, maka kami mau Tuhan setiap orang yang sudah mendengar, Engkau sendiri yang memberikan komitmen di dalam hidupnya untuk melangkah di dalam komitmen seperti Yakub ya Bapa, supaya hidup kami semua seperti bahkan lebih daripada Yakub Tuhan. Kami mau Tuhan, kami bisa menikmati akan penyertaan Engkau. Kami mau menikmati akan pertolongan Engkau, bahkan pemeliharaan Engkau terjadi dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap orang, kami yakin berkat-Mu melimpah di dalam hidupnya dan pemeliharaan-Mu ada di jalan langkah hidup mereka juga ya Bapa. Bapa, kami percaya hidup mereka tidak akan pernah kalah dengan segala situasi yang sedang mereka hadapi. Tetapi seperti Yakub, mereka akan membuat komitmen Tuhan bahwa Engkau akan menjadi Allah bagi hidupnya. Bahkan mereka akan membangun akan bait Allah di dalam hidupnya ya Tuhan. Menempatkan Engkau hadir di dalam hidupnya ya Tuhan. Setiap orang akan mengutamakan dalam hidupnya bagi Engkau ya Tuhan. Demikian juga Engkau berkati buat mereka untuk komitmen di dalam memberikan dan mengembalikan 1/10 yang itu adalah milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Di mana kami ingin menghormati Engkau, mengutamakan Engkau, bahkan mempunyai karakter yang baru untuk bisa memberi, bahkan mendukung akan pelayan gereja di mana kami tinggal dan diberkati dan dituntun di dalam gereja lokal masing-masing ya Tuhan. Bapa, terima kasih, biar kiranya segala hormat pujian hanya bagi nama-Mu. Mari Yesus yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu saat hari ini, kedangkan kepada Tuhan yang akan memberkati hidupmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai saudara mulai pagi hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu yang akan datang. God bless you all.